Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baramoja Dima dengan NPM 251010478. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat hukum sebagai tugas pengangkat ilmu hukum yang diampuh oleh Bapak Safyadi. Filsafat hukum merupakan cabang pemikiran yang berusaha memahami hakikat hukum, jenis hukum serta hubungan hukum dengan keadilan moral dan masyarakat. Dalam penafsiran hukum, melalui kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara sistematis mengenai pengertian aliran filsafat hukum, latar belakang kemunculannya, serta beberapa karakteristik utama dari masing-masing aliran. Selain itu, saya juga akan menguraikan beberapa contoh penerapan dalam kehidupan dan sistem hukum agar materi lebih mudah dipahami. Semoga video ini dapat menambah wawasan, melatih cara berpikir kritis, serta membantu penonton beserta pemerhati hukum untuk dapat memahami bagaimana hukum dibentuk dan dijalankan berdasarkan berbagai sudut pandang filsafat. Baiklah, berikut beberapa paparan materi dari bahan ajar. Saya menggunakan metode PowerPoint. Bisa teman-teman lihat pada sampul, pada cover pengantar ilmu hukum. Ilmu hukum itu sebagai pengantar untuk memahami bahwa keteraturan sosial tidak lahir dan dari niat baik semata, melainkan dari aturan yang sering kali dipatuhi karena takut sanksi. Dalam pengantar ilmu hukum, mahasiswa diajak menyadari bahwa hukum bukan sekedar pasal-pasal ideal di atas kertas, tetapi produk kompromi, kepentingan, dan kekuasaan yang diklaim demi keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Meski dalam praktiknya ketiganya kerap saling mengkhianati. Kalau kita bicara soal hukum, biasanya yang terbayang adalah undang-undang, pasal, sanksi, padahal semua aturan itu dibuat ada proses berpikir yang panjang. Proses berpikir inilah yang dibahas dalam filsafat hukum. Filsafat hukum membantu kita memahami mengapa hukum dibuat, nilai apa yang dicapai, dan bagaimana hukum seharusnya dijalankan agar adil bagi masyarakat. Jadi teman-teman, filsafat hukum bukan sesuatu yang jauh dari praktik, tapi justru menjadi dasar dari praktik hukum itu sendiri. Kemudian sebelum masuk ke sub materi dan subbab, aku ingin mengutip sebuah buku. Bahwasannya membacalah agar kamu tahu kalau Oliver Wendell Holmes Jr. pernah menulis dalam bukunya The Common Law, yaitu Law is not logic, it is experience, yang artinya kutipan ini mengingatkan kita bahwa hukum tidak hanya soal aturan tertulis, tapi juga pengalaman manusia dan realitas sosial. Dari sinilah kita bisa memahami pentingnya filsafat hukum. Nah teman-teman, filsafat hukum membahas pertanyaan paling mendasar tentang hukum. Apa itu hukum, mengapa ia mengikat, dan untuk siapa hukum dibuat, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi sebagai produk pemikiran dan kekuasaan. Kemudian bisa teman-teman lihat di PowerPoint saya, ada quotes, "The law is reason free from passion." Hukum itu adalah alasan, sebab akibat yang bebas dari kebiasaan, passion, kemauan. Tanpa filsafat hukum mudah disalahpahami sebagai kebenaran mutlak. Cukup dibaca, dihafal, lalu ditaati tanpa perlu berpikir. Kemudian teman-teman, perkembangan filsafat hukum tidak terjadi secara tiba-tiba. Pada mulanya, sejak zaman Yunani kuno, para filsuf sudah mempertanyakan hubungan antara hukum, keadilan, dan kekuasaan. Plato misalnya berpendapat bahwa hukum harus mencerminkan keadilan yang ideal. Sedangkan Aristoteles melihat hukum sebagai sarana mencapai keadilan dalam kehidupan bernegara. Pada abad pertengahan, pemikiran hukum banyak dipengaruhi oleh agama. Hukum dipandang sebagai perwujudan kehendak Tuhan, sehingga ketaatan pada hukum juga dianggap sebagai ketaatan kepada Tuhan atau pada nilai moral dan keimanan. Selanjutnya, pada memasuki masa modern, masyarakat semakin kompleks, negara-negara berkembang, ekonomi tumbuh, dan konflik sosial meningkat. Dari kondisi inilah muncul berbagai aliran filsafat hukum yang mencoba menjawab berbagai persoalan hukum dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kemudian jika kita tarik dari latar historis perkembangan filsafat hukum, pemikiran filsafat hukum berkembang seiring perubahan zaman, mulai dari pencarian keadilan universal hingga kritik terhadap hukum modern yang dianggap formalitas dan jauh dari realitas sosial. Setiap zaman melahirkan teori hukum baru, biasanya karena teori lama gagal menjelaskan ketidakadilan yang terus berulang. Atau salah satu bentuk dari aliran filsafat itu ada namanya natural law atau hukum natural.
yang mana aliran hukum alam meyakini bahwa hukum sejati bersumber dari moralitas dan rasio manusia atau rasional, sehingga hukum positif yang bertentangan dengan keadilan dianggap tidak layak disebut hukum. Sedangkan masalahnya semua sepakat soal keadilan sampai harus mendefinisikannya, sehingga pada dasarnya definisi dari keadilan itu tidak benar-benar ada karena tergantung dari perspektif, dan perspektif itu kan sifatnya subjektif karena setiap orang, setiap filsuf pada zamannya memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda-beda. Aliran hukum alam atau natural law ini lahir dari gagasan bahwa manusia sejak lahir sudah memiliki nilai-nilai dasar seperti keadilan, kebenaran. Oleh karena itu, hukum seharusnya mencerminkan nilai-nilai alamnya tersebut. Tokoh seperti Thomas Aquinas berpendapat bahwa hukum yang dibuat manusia harus selaras dengan hukum Tuhan dan moral universal. Jika suatu hukum bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut dianggap tidak layak untuk ditaati. Kelebihan aliran ini adalah penekanannya pada aspek moral dan keadilan. Namun, karena konsep keadilan seringkali berbeda-beda, hukum alam dianggap terlalu abstrak dan sulit dijadikan pedoman dalam sistem hukum modern. Selanjutnya ada positivisme hukum atau hukum positif. Dalam aliran ini, keadilan bukan urusan hukum. Keadilan bukan urusan hukum. Yang penting prosedurnya benar dan stempelnya resmi. Positivisme hukum menegaskan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh penguasa yang sah dan berlaku karena ditetapkan secara formal, bukan karena adil dan bermoral. The first duty of society is justice. Delegasi pertama dari sosial adalah keadilan. Kemudian teman-teman dapat saya simpulkan berbeda dengan hukum alam, positifisme hukum itu memisahkan hukum dan moral. Menurut aliran ini, hukum adalah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan dibuat oleh lembaga yang berwenang. John Austin melihat hukum sebagai perintah penguasa yang disertai sanksi. Sedangkan Hans Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipahami secara murni tanpa campur tangan politik, moral, dan sosiologi. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum yang kuat. Namun, ketika hukum tertulis ternyata tidak adil, positivisme hukum dikritik karena terlalu kaku dan kurang peka terhadap keadilan sosial. Dalam artian tidak progresif. Selanjutnya adalah mazhab stories. Mazhab sejarah memandang hukum sebagai hasil pertumbuhan sejarah dan budaya masyarakat, sehingga hukum tidak bisa dipaksakan secara seragam tanpa memperlihatkan karakter bangsa. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, aliran-aliran filsafat itu lahir dari pemikiran-pemikiran untuk mencari keadilan, memenuhi kebutuhan, memberikan rasa aman, kenyamanan, dan membentuk ketertiban. Namun, kenapa bisa beragam, beraneka ragam ya karena adanya latar belakang yang berbeda-beda dan karakteristik beserta kebutuhan yang berbeda-beda. Mazhab sejarah muncul sebagai kritik terhadap anggapan bahwa hukum bisa dibuat secara nasional dan seragam. Menurut aliran ini, hukum tidak bisa dilepaskan dari sejarah dan budaya. Satikni mengatakan bahwa hukum tumbuh dari kebiasaan dan tradisi masyarakat yang disebut sebagai Volksgeist atau jiwa bangsa. Artinya, hukum di setiap negara bisa berbeda karena masyarakat juga berbeda. Kelemahan pada mazhab ini ialah sulit menyesuaikan hukum dengan perubahan sosial yang cepat, terutama dalam masyarakat modern yang terus berkembang. Dalam artian, tidak memenuhi salah satu asas dari hukum, yaitu progresif atau mengikuti dinamika perkembangan zaman atau karakter bangsa. Selanjutnya, utilitarianisme hukum. Utilitarianisme hukum menilai hukum dari manfaatnya bagi kebahagiaan terbesar masyarakat dengan menempatkan kolektif di atas kepentingan individu. Seperti teman-teman bisa baca quotes di bawah maksud saya, the good of the people is the greatest law. Kebaikan dari seseorang adalah hukum yang terbaik, hukum yang paling sempurna. Aliran utilitarianisme hukum ini memandang hukum dari sisi manfaat. Hukum dianggap baik apabila mampu menciptakan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Jeremy Bentham menilai bahwa hukum harus diukur secara rasional berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat. Jika suatu aturan lebih banyak membawa manfaat dibandingkan kerugian,
maka aturan tersebut layak untuk dipertahankan. Namun, pendekatan ini sering dikritik karena berpotensi mengabaikan hak individu atau kelompok minoritas demi kepentingan mayoritas. Selanjutnya yaitu realisme, sociological jurisprudence, critical legal studies atau CLS, kemudian aliran pemikiran hukum di Indonesia. Secara singkat saya akan menjelaskan subjudul ini. Yang pertama, realisme hukum, menolak anggapan bahwa hukum adalah teks normatif semata dengan menegaskan bahwa hukum sejatinya adalah apa yang diputuskan dan dijalankan oleh aparat hukum. Kemudian yang kedua, sociological jurisprudence. Aliran ini menekankan bahwa hukum harus hidup dan fungsi dalam masyarakat, sehingga efektivitas hukum diukur dari dampaknya secara sosial. Yang ketiga, critical legal studies atau CLS, memandang hukum sebagai produk relasi kekuasaan yang kerap menyamar sebagai netral, padahal syarat kepentingan politik dan ekonomi. Dan yang terakhir, perspektif pemikiran hukum di Indonesia berkembang dari pertemuan hukum adat, hukum kolonial, dan nilai-nilai Pancasila yang melahirkan gagasan hukum yang berkeadilan sosial dan bersifat progresif. Progresif artinya mengikuti dinamika perkembangan zaman. Realisme hukum menekankan bahwa hukum yang nyata dalam hukum yang diterapkan di pengadilan. Menurut Oliver Wendell Holmes, hukum adalah prediksi tentang apa yang akan dilakukan hakim. Sementara sociological jurisprudence melihat hukum sebagai alat untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan sosial. Roscoe Pond menyebut hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Sedangkan critical legal studies kemudian hadir untuk mengkritik hukum sebagai sesuatu yang netral. CLS melihat hukum seringkali mencerminkan kepentingan kelompok tertentu. Di Indonesia, pemikiran hukum berkembang dengan dasar Pancasila yang menekankan nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan keseimbangan antara kepastian dan kemanfaatan hukum. Kemudian masuklah kita pada akhir paparan presentasi. Kesimpulannya, beragam aliran filsafat hukum menunjukkan bahwa hukum bukan kebenaran tunggal, melainkan hasil pergulatan ide, kepentingan, dan kekuasaan yang terus berubah. Justice delays is justice denied. Keadilan yang ditunda adalah keadilan yang diabaikan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum membantu kita memahami hukum secara lebih mendalam dan menyeluruh. Setiap aliran filsafat memiliki cara pandang yang berbeda terhadap hukum, dan semuanya memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu hukum. Dengan memahami aliran-aliran ini, kita diharapkan tidak hanya menjadi orang yang tahu hukum, tapi juga mampu berpikir kritis dan bijak dalam menilai serta menerapkan hukum di tengah masyarakat. Pada akhirnya, membahas aliran-aliran filsafat hukum bukan sekedar menghafal nama tokoh atau membedakan teori satu dengan yang lain. Ini merupakan pelajaran panjang bahwa memahami cara manusia memaknai hukum, keadilan, dan kekuasaan dari masa ke masa. Dari hukum alam yang meyakini adanya nilai keadilan universal, hingga hukum positivisme hukum yang menekankan kepastian aturan tertulis. Semuanya itu lahir dari kegelisahan yang sama, yaitu bagaimana hukum seharusnya bekerja bagi manusia. Menariknya, aliran-aliran filsafat hukum sering kali tampak saling bertentangan di atas kertas, namun dalam praktik justru hidup berdampingan. Seorang hakim bisa saja berpegang pada undang-undang secara ketat ala positivisme. Di saat yang sama, ia juga tidak bisa sepenuhnya menutup mata terhadap realitas sosial, sebagaimana ditekankan oleh aliran realisme hukum. Fun fact-nya atau fakta uniknya, tanpa disadari satu putusan hukum bisa menjadi pertemuan diam-diam berbagai aliran filsafat hukum sekaligus. Jika kita tarik lebih jauh, filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum tidak pernah benar-benar netral. Setiap aturan lahir dari cara berpikir tertentu, dari konteks sejarah, politik, dan sosial pada zamannya. Itulah sebabnya hukum Romawi, hukum modern, hingga hukum kontemporer memiliki karakter berbeda-beda. Beberapa fakta lainnya menyebutkan bahwasannya perubahan aliran filsafat hukum seringkali justru muncul saat hukum dianggap gagal menjawab rasa keadilan masyarakat. Artinya, krisis hukum sering menjadi pintu lahirnya pemikiran hukum baru. Dalam sudut pandang ini, aliran-aliran filsafat hukum bukanlah kotak-kotak kaku yang berdiri sendiri, melainkan sebuah dialog panjang lintas generasi. Para pemikir hukum seolah sedang berdiskusi tanpa pernah bertemu, saling mengkritik, melengkapi,
dan bahkan membantah gagasan sebelumnya. Namun, justru dari perdebatan itulah hukum terus berkembang. Fun fact-nya, tidak ada satupun aliran filsafat hukum yang benar-benar menang dan atau sepenuhnya ditinggalkan. Semuanya tetap relevan tergantung pada persoalan hukum yang dihadapi. Lebih dari itu, mempelajari aliran filsafat hukum juga mengajarkan kita untuk bersikap kritis. Kita diajak menyadari bahwa hukum bukan hanya soal benar atau salah menurut aturan, tapi juga soal nilai, kepentingan, dan dampaknya bagi masyarakat. Sedangkan fakta yang sering kita lupakan, banyak perdebatan hukum modern tentang keadilan sosial, hak asasi manusia, hingga kebebasan individu sebenarnya berakar dari perdebatan klasik dalam filsafat hukum yang sudah berlangsung ratusan tahun lalu. Pada titik ini jelas bahwa filsafat hukum bukan sekedar materi teoritis yang jauh dari praktik. Ia adalah fondasi cara berpikir para pembuat undang-undang, penegak hukum, bahkan masyarakat dalam memandang keadilan. Dan yang terakhir, fakta yang menarik ialah ketika kita mempelajari aliran-aliran filsafat hukum, sesungguhnya kita sedang belajar memahami manusia itu sendiri, karena hukum pada akhirnya adalah cerminan nilai, harapan, dan konflik manusia di zamannya. Maka, untuk menutup dapat dikatakan bahwa aliran-aliran filsafat hukum bukanlah cerita yang telah selesai ditulis, melainkan kisah yang terus berkembang seiring berubahnya masyarakat dan tantangan zaman. Kemudian yang paling penting dari semuanya, semua manusia masih mencari keadilan. Selama itu pula, filsafat hukum akan terus hidup, diperdebatkan, dan dimaknai pula. Demikianlah presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you